Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان والأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul bertemu kembali dalam majlis di Masjid Bakti ini. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi ketika masuk kota Palembang dari Prabu macet luar biasa. Mau ke Musi 2 macet, ke Ampera macet, akhirnya lewat Musi 6, enggak taunya macet juga. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Tapi insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar agama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah beberapa saat kajian di Bakti stop dulu, kemarin ke Roja dan di Roja sekarang stop dulu karena sibuk kalau hari lain itu. Ini pun hari Jumat sebenarnya dipaksa oleh Ustaz Roni kata beliau, Ustaz, kita kajian, sekalian galang dana untuk Ponpes Al-Madinah. Bismillah lah, karena kalau Jumat malam Sabtu insya Allah lebih agak longgar dan alhamdulillah, meskipun sebenarnya ada jadwal rutin juga Pak di Prabu Mulih kita tapi insya Allah bagi waktu sama ikhwan Palembang, sama-sama kita belajar. Dan sengaja Ana memilih pembahasan tentang fikih nikah karena di Palembang ini masih banyak yang bujang dan masih banyak yang gadis mungkin akhwan Nah, meskipun sekali lagi untuk yang sudah nikah pun tetap harus belajar. Ini sering Anda sampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nikah bahkan mungkin udah puluhan tahun nikah, tetap harusnya belajar karena ilmu itu kalau nggak diulang-ulang lupa Pak. Betapa banyak orang yang sudah nikah belasan tahun tapi belum tahu apa saja hak-hak yang harus dia tunaikan kepada pasangannya. Banyak buktinya masih banyak yang konsultasi, Ustadz istri saya gini, Ustadz suami saya seperti ini. Kenapa? Mungkin dulu belum pernah belajar fikih nikah atau sudah pernah belajar tapi lupa. Makanya kita ulangi lagi belajar lagi. Tentunya untuk yang belum nikah maka ini sebagai bekal. Untuk yang sudah nikah murajaah. Dan ingat, para ulama kita telah sepakat kita ini sebelum beramal wajib apa Pak? Berilmu. Bahkan Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab di dalam kitab sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Satu bab itu harusnya kita berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Jadi wajib kita itu berilmu sebelum beramal. Jadi antum sebelum menikah belajar dulu. Yang belum nikah Yang sudah nikah belajar lagi gimana kalau mau nikah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tetap harus belajar Pak. Tetap harus belajar. Dan kita tahu bersama
beramal tanpa ilmu ini adalah salah satu ciri-ciri siapa? Kaum Nasrani. Ya. Ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwasanya dallin itu adalah orang yang tersesat, maksudnya adalah Nasara. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang Nasara itu dikatakan tersesat, karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, ini ciri-ciri orang Nasara. Jadi jangan sampai kita menyerupai mereka dalam hal ini. Beramal dulu baru belajar. Kebalik, belajar dulu baru beramal. Ustaz, kami gimana yang udah telanjur? Ya sudah, kalau udah telanjur sudah. Tapi sekarang masih ada kesempatan kita untuk mempelajari yang dulu mungkin belum sempat kita pelajari, maka kita pelajari di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pembahasan fikih nikah ini insyaallah kita ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah, yaitu jilid ketiga. Jilid ketiga, kitab ini kitab yang panjang, ada 4 jilid. Tapi yang kita pelajari adalah jilid yang ketiga. Ya, di situ ada pembahasan tentang fikih nikah. Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja yang mempersingkat waktu kita masuk ke kitab. Yang punya kitab silakan dibuka, yang aslinya ataupun yang terjemahan ataupun di PDF-nya. Alhamdulillah, ya silakan dibuka kitabnya. Nah, poin pertama yang beliau jelaskan ya dalam masalah kitabuz zawaj atau kitabun nikah ini, beliau katakan di sini adalah at-targhibu fiz zawaj, yaitu tentang anjuran untuk menikah. At-targhibu fiz zawaj wal hathu alaih, itu anjuran untuk menikah. Kita sepakat bahwasanya nikah itu dianjurkan. Ya. Dan memang dalil-dalilnya luar biasa banyak sekali. Beliau sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang seluruhnya menunjukkan dianjurkannya nikah. 10 dalil. Luar biasa, 10 dalil. 4 ayat, ya, kemudian 5 hadis, kemudian 1 athar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Kita baca seluruhnya insyaallah untuk menambah ilmu kita, ya. Dalil tentang anjuran menikah. Ya, sebenarnya kalau nggak ada dalil pun, kalau tidak ada dalil pun, orang itu pasti akan menginginkan yang namanya pernikahan. Betul atau tidak? Karena itu sesuai dengan fitrah. Ya, namanya makhluk yang berpasang-pasangan itu pasti butuh kepada pasangannya. Ya, nah kita manusia sebagai umat Islam tidak diperbolehkan menyalurkan syahwat kita kepada pasangan atau lawan jenis kita kecuali dengan cara pernikahan yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tanpa dalil pun orang itu pasti pengen nikah. Yang nggak pengen nikah perlu dipertanyakan. Ya, ada apa orang ini kenapa nggak nikah? Ya, jadi yang belum nikah segera menikah. Apalagi yang umurnya sudah lebih dari 20 ke atas, itu mulai berpikir. Ya, harusnya segera menikah. Nah, tapi dalil-dalil sangat banyak sekali dalam Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau bawakan adalah dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Jadi kami utus para rasul, dan rasul itu adalah laki-laki. Ya, ada nggak rasul dari kalangan wanita? Tidak ada. Ya, tidak ada rasul dari kalangan wanita. Rasul seluruhnya laki-laki, ya. Telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan. Dan ingat, keturunan itu nggak akan bisa dihasilkan kecuali kita punya istri. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahilah orang-orang jomblo di antara kalian yang enggak punya
pasangan. Nikahkan kata Allah. Al-ayama, ayama jam'ul ayyim, jamak dari kata-kata ayyim, artinya orang yang tidak punya pasangan, jomblo. Ya. Nikahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang saleh dari kalangan budak-budak kalian yang laki-laki dan wanita. Budak pun disuruh nikah, Pak. Jadi kalau kita punya budak, nikahkan budak kita. Ya. Jangan biarkan mereka itu menjomblo. Jangan, harus dinikahkan ini ya. Apalagi kalau sudah sampai derajat wajib. Nanti akan kita jelaskan apa hukum nikah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat itu bahwasanya hukum nikah berbeda-beda sesuai keadaan setiap orang. Ya, kadang-kadang bisa wajib, ya kadang-kadang bisa sunnah, dan bisa jadi pada suatu saat nikah itu tidak diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Wallahu a'lam. Nah, jadi Allah perintahkan kita untuk menikahkan orang-orang yang belum punya pasangan di antara kita. Ya, anak kita yang belum nikah kita nikahkan, adik kita yang belum nikah kita nikahkan segera. Nah, kemudian yang ketiga dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Ya, dan ini ayat yang sangat kita sukai. Ya, atau antum ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba." Kata Allah, dan nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Masya Allah. Boleh Pak, silakan. Ya. Jadi di sini Allah mulai dulu dengan apa? Dengan poligami. Ya. Nanti kalau takut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut nggak bisa adil baru 1. Tapi hukum asalnya 2, 3 dan 4. Ya. Nah, Allah meskipun sebagian ulama mengatakan tidak juga ya. Dia mengatakan hukum asalnya nikah itu 1 ya. Bagi yang sanggup silakan nambah. Yang nggak sanggup jangan nambah. Yang sanggup adil ya. Ya, sebagian orang mengatakan gimana kita bisa tahu Ustaz kalau belum nyoba. Coba dulu. Ya, baru tahu bisa adil atau tidak. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang keempat dalilnya adalah dalam surat Ar-Rum. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian. Ingat, min anfusikum dari jenis kalian, azwajan pasangan-pasangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya untuk kita pasangan dari jenis kita. Ya, maka sebagian ulama dengan ayat ini mengatakan manusia itu nikahnya dengan manusia. Ya, bukan dengan selain manusia. Ya, bukan dengan jin. Bisa enggak manusia nikah dengan jin? Syekh Saleh Al-Fauzan, ulama besar di negeri Saudi Arabia, ya, bahkan mungkin termasuk yang paling senior ya, karena yang senior-senior lain udah meninggal, termasuk yang baru-baru kemarin yang baru saja meninggal ulama besar ya adalah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu taala, ulama besar itu Pak ya. Nah, yang senior sekarang paling tinggal Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian ada Syekh Abdul Muhsin di Madinah, dan Syekh Saleh Al-Fauzan yang termasuk ulama kibar di sana ya. Beliau pernah ditanya, "Syekh, boleh enggak kita nikah dengan jin?" Apa kata beliau? "Jarrib." Apa jarrib? Coba kata beliau ya. Kalau yang bisa ya coba kalau bisa ya, dan memang belum ada ya. Allahu a'lam apakah memang ada atau tidak ya, setahu kita kan belum ada kabarnya manusia nikah dengan jin. Dan dalil ini bukti bahwasanya Allah itu menjadikan pasangan dari jenis kita. Ya, bukan dari jenis selain manusia. Nah, apa tujuan nikah? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengan mereka, pasangan-pasangan kalian, ya, istri-istri kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Masya Allah. Jadi ini dari sini orang mengatakan nikah itu sakinah mawaddah warahmah dari ayat ini ya. Karena ada Allah katakan litaskunu, agar tenang ya, ilaiha sakinah. Kemudian Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Ya.
Allahu a'lam. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Masih ada dalil lain ya, tapi beliau bawakan beberapa dalil ini. Nah, adapun dari hadis banyak sekali. Beliau sebutkan di sini ada 5 hadis. Yang pertama, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, dikisah 3 orang sahabat yang mereka ini apa? Mencari tahu apa sih perbuatan Rasulullah di rumah. Kalau di luar kan sahabat tahu Rasulullah itu sholat jamaah, Rasulullah itu ngisi kajian, ya, Rasulullah itu berjihad. Tapi di rumah apa sih amalan Rasulullah? Mereka kan nggak tahu. Makanya mereka datang 3 orang menemui istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, gimana sih Rasul itu kalau di rumah? Ternyata Rasulullah di rumah itu ya seperti manusia pada umumnya. Beliau juga membantu istri-istri beliau di rumah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul itu kalau di rumah ya membantu kegiatan atau perbuatan pekerjaan istri, Pak. Makanya suami, ya, yang membantu pekerjaan istri itu bukan suami yang cemen, ya, suami yang enggak kuat, enggak. Maka inilah suami yang luar biasa, panutan. Karena Rasulullah sendiri beliau membantu pekerjaan istri-istri beliau di rumah. Istri kita masak, kita bantu kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan. Ya, nanti makan enak-enak jadi nggak enak. Ya, istri kita nyuci, kita bantu. Ya, cuma istri jangan memanfaatkan. Ya, gara-gara suaminya bantu semuanya diserahkan kepada suami, dia main HP. Ya, ini kan istri-istri nggak bener ini. Ya, ada nggak istri seperti ini? Banyak. Ya. Nah, jangan juga memanfaatkan suami yang saleh seperti itu, ya. Saling bantu. Dan Rasulullah yang nggak berlebihan ketika beribadah, nggak berlebihan. Ya, ketika mendengarkan ini dari istri-istri beliau, 3 orang tadi, ya, menganggap Rasulullah ini kok amalan sedikit. Oh, ternyata mungkin Rasulullah ini beramal tidak banyak karena beliau sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, sudah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya beliau enggak terlalu banyak amal, ya. Sedangkan kita kan belum dijamin, kata mereka. Ya, mereka menganggap baik seperti itu perbuatan dan pikiran mereka, ya. Nah, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan. Saya akan sholat semalam suntuk, enggak akan tidur saya. Ya, kalau Rasulullah kan bangunnya sepertiga malam. Kalau saya enggak mau sholat dari awal, selesai isya sampai subuh mau sholat. Ya, wa qala al-akhar, yang lain mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Adapun saya akan puasa terus, enggak akan berbuka tiap hari. Yang enggak usah puasa dulu, tiap hari mau puasa, ya. Yang ketiga mengatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan menikah. Fokus ibadah saja. Fokus ibadah, ya. Nah, perkataan 3 orang ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun langsung mendatangi mereka bertiga, lalu Rasulullah mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, ente bertiga yang berkata seperti ini, ya. Ama wallah, demi Allah, kata Rasulullah, wa inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian seluruhnya, ya. Lakinni asum wa uftir, akan tetapi meskipun aku orang yang paling baik, kata Rasulullah, tapi tetap aku berpuasa dan aku juga kadang-kadang berbuka. Ya, enggak berpuasa tiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa usolli wa arku, dan aku juga salat malam tapi aku juga tidur. Itulah sunnahnya, bukan salat semalam suntuk, enggak. Ya, dan tidur malam termasuk sunnahnya, enggak salat terus-terusan. Nah, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi an-nisa. Rasulullah enggak mengatakan aku menikahi mar'ah, tapi ini nisa. Tahu bedanya? Mar'ah itu apa? Satu, nisa itu banyak, ya. Dan aku menikahi para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sabar dulu, Bu, ya. Nanti pertemuan berikutnya bapak kita bantai. Nah, sekarang menyenangkan hati bapak dulu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dan nikah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan berarti dia kafir kata para ulama, tapi maksudnya dia tidak mengikuti jalanku dalam hal ini. Ya. Tapi tentunya untuk orang yang benci, kalau dia nggak benci tapi belum sempat, beda lagi urusannya. Ya. Yang diancam itu orang yang benci, nggak mau nikah. Ya, tapi kalau dia hanya sekedar belum sempat, seperti para ulama, ada di antara para ulama yang nggak sempat nikah. Contohnya siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Ya, kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para ulama ada yang lainnya mereka belum sempat nikah. Bukan membenci syariat nikah, enggak, ya, nggak mungkin mereka membenci syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka orang yang terdepan membela syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang kedua, hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tazawwajul wadudal walud, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang menyayangi kalian, ya, dan wanita-wanita yang subur, ya, yang kira-kira nanti kalau kita nikahi anaknya banyak. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena nanti saya berbangga dengan banyaknya umat saya di hari kiamat. Ya, jadi memperbanyak anak ini adalah salah satu sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, ya. Tapi ingat, harus diketahui juga memperbanyak anak itu juga harus dibarengi dengan apa? Mendidik mereka. Jangan sampai cuma hanya bisa bikin anak sudah 10 tapi nggak ada yang terdidik. Satunya jadi jamret, satunya jadi pencuri, satunya apa? Minum minuman keras dan seterusnya, ini gagal. Ya, perbanyak anak dan didik mereka. Nah, dan itu kembali kepada kesanggupan kita masing-masing. Ya, yang nggak boleh itu kan membatasi, benar-benar dihilangkan, ya. Ya, misalnya kalau ada program misalnya apa? Steril misalnya, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau cuma memberikan jarak itu nggak masalah. Ya, apalagi kita merasa kita nggak sanggup dalam artian istri kita lemah dan seterusnya, itu tidak masalah dikasih jarak kata para ulama. Allahu a'lam. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis yang ketiga yang beliau bawakan di sini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, hadis yang sering kita dengarkan, yaitu Rasulullah bersabda, dan hadis ini ditujukan kepada para pemuda dan pemudi. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi shaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, Rasul menyeru kalian, ya, para pemuda. Ini masih banyak yang muda-muda, ya, yang belum mencapai usia 40 masih pemuda, ya. Yang sudah 40 ke atas, ya, itu bukan pemuda lagi. Karena batasan maksimal pemuda umur 40, ya. Di bawah itu masih pemuda, Pak. Nah, masih banyak pemuda di sini. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mampu, memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya nanti kalau nikah, ya, sudah bisa bekerja dan mencari nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah apa? Nikah, kata Rasulullah. Hendaklah nikah. Kenapa? Karena nikah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, kehormatan diri kita. Tapi barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah banyak-banyak berpuasa. Puasa, gilang ya? Puasa. Siapa lagi yang belum nikah sini? Dwi belum nikah ya? Puasa, banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu akan melemahkan syahwat kita. Iya. Bisa melemahkan syahwat, karena orang yang berpuasa itu badannya lemah, dan biasanya keinginan untuk yang seperti itu akan hilang, ya, atau berkurang. Nah, jadi banyak-banyak berpuasa. Taib. Yang berikutnya, yang keempat, hadis, ya. Hadis Abu Dzar radhiyallahu an, ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah sedekah. Rasulullah mengatakan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Ya, dan kalian berhubungan dengan istri kalian, berhubungan intim, suami istri, jima', itu ada nilai sedekah. Masya Allah. Sedekah yang ringan, ya, ringan gak kira-kira? Ringan, ya. Nah, yang apa namanya, nggak sulit, ya, seperti antum sedekah mengeluarkan duit dari kantong antum, ya. Bahkan sedekah ini antum sukai pasti. Nah, qalu, ya, Rasul, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita
ya melampiaskan syahwatnya kemudian dia dapat pahala, Rasulullah mengkiaskan, ara'aitum law wada'a fi haram, gimana kalau orang melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, zina, dosa enggak? Dosa. Berarti orang yang meletakkan syahwatnya kepada yang halal maka dia dapat pahala, luar biasa, pahala. Jadi dengan menikah kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Kemudian yang kelima, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya, dunia ini adalah perhiasan, mata, ya, perbendaharaan, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh, yang antum nikahi tentunya. Kalau sekedar wanita soleh enggak antum nikahi, percuma. Ya, wanita solehah yang antum nikahi. Nah, ini hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Adapun athar, itu ada athar dari Abdullah bin Abbas. Nah, ketika murid beliau, salah seorang murid Ibnu Abbas bernama Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Jubair itu pernah ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas bertanya kepada dia, hal tazawwajta, apakah antum sudah nikah? Qultu la. Ya, saya mengatakan, kata Sa'id bin Jubair, belum. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan tazawwaj, nikah. Ya, nikah. Kenapa? Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Tuh, ya, camkan baik-baik ikhwan. Sungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Makin banyak istri makin baik. Mau jadi orang yang baik? Nikah lagi. Nah, Masya Allah, ya. Sungguhnya orang yang paling baik di antara umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Nah, tentunya Rasulullah, ya, mutlak Rasulullah, karena istri beliau banyak, ya. Nah, kita minimal ikut-ikutlah seperti itu, ya. Gak bisa nyamain tapi mengikuti, ya. Anak ini baru bisa memanas-manasi aja, ya. Belum berani juga ini. Nah, kan gak masalah, ya. Ad-dalu ala khairin kafa'ilihi, kata Rasulullah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Minimal Anda dapat pahala itu, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Makanya Syekh Abdul Razak, yang menarik sekali, Anda nggak sengaja pernah lihat ceramah, dengar ceramahnya Syekh Abdul Razak, ya. Kata beliau, minar rujulah, ya, minar rujulah, kata beliau, mahabbatun nisa. Di antara tanda kejantanan, kelakian, ya, seseorang mukmin, ya, rujulah, paham rujulah, ya? Kejantanan seorang laki-laki itu apa? Dia mencintai wanita, ya. Maka beliau mengatakan, ditutup dengan berkata beliau, fatazawwaju wa'addidu, maka nikahlah dan poligamilah, kata beliau. Masya Allah. Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini beberapa dalil ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya nikah itu sangat dianjurkan, ya. Nikah itu sangat dianjurkan. Maka kalau masih ada orang yang belum mau nikah, ini perlu dipertanyakan, sudah enak, ya kan? Kemudian apa? Banyak dalil yang menganjurkan, ladang pahala lagi, ya, masih nggak nikah. Nah, ini harus dipertanyakan. Makanya Umar bin Khattab di zaman beliau, Pak, ya, beliau pernah mengatakan orang yang nggak nikah, ya, itu nggak akan lepas dari dua keadaan di zaman itu, di zaman beliau, apalagi zaman kita, ya. Yang pertama apa? Yang pertama mungkin dia ini melakukan fahisyah. Apa fahisyah? Perbuatan dosa, keji, zina. Ini yang pertama, ya. Mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang masuk ini, na'udzubillah. Atau yang kedua, kenapa? Penyakitan. Ada sakit, impoten ataupun yang lainnya, ya. Nah, di antara ini jangan sampai kita jadi masuk ke dalam salah satu dari dua keadaan ini. Jadi nikah yang punya kemampuan, sekali lagi, ya, berusaha untuk menikah. Ya, kalaupun belum datang jodohnya, ya, penting kita sudah berusaha dulu, ya. Dan sekali lagi jangan kita membenci syariat pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin berikutnya beliau mengatakan, dan ini juga diantara bentuk sangat dianjurkannya menikah, beliau katakan apa? Yaitu di dalam Islam diharamkan kita melakukan kebiri. Tahu kebiri, Pak, ya? Ya, mengebiri diri kita itu haram dalam Islam.
Ini juga dalil bahwasannya memang kita sangat dianjurkan nikah. Artinya nggak boleh seorang itu menghilangkan syahwat yang ada pada diri dia, nggak boleh. Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, laqad radda dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibni Maz'un. Ya, sahabat Utsman bin Maz'un pernah bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak Rasulullah saya nggak nikah, mau fokus ibadah? Iya. Seperti yang dilakukan oleh rahib-rahib Nasara, pendeta-pendeta mereka. Ya, Nasrani, tapi Nasrani tidak seluruhnya ya, setahu saya yang Katolik ya. Kalau Protestan ya pasturnya atau pendeta boleh nikah. Kalau pastor Katolik ya. Nah, kalau Katolik pastornya itu kan nggak boleh, nggak nikah kata mereka, seperti itu ya. Nah, ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh seperti ini. Nggak boleh ya. Sekali lagi, nikah tidak mengganggu ibadah. Bahkan nikah itu sendiri adalah bagian dari ibadah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah melarang. Kalau seandainya, kata para sahabat, kalau seandainya Rasulullah bolehkan, maka kami akan mengebiri diri kami, ingin fokus ibadah saja. Tapi nggak boleh, makanya sahabat nikah, ya, nikah mereka. Sekali lagi, nikah tidak menghalangi apa? Menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana syai'un. Pernah dahulu kami berperang bersama Rasulullah, dan Rasulullah itu sering berperang, yang ngajak para sahabat untuk berperang, sering berperang bersama Rasulullah. Dan pada waktu itu kami nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya harta yang banyak. Ya, antum ini sekarang, di zaman sekarang, bukan hanya harta berlimpah, kadang-kadang sudah mampu. Ya, sahabat dulu ya Allah susah pak. Ya, antum tahu kan kisah seorang laki-laki yang minta agar Rasulullah nikahkan dia dengan perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Tahu pak ya? Ada pernah di zaman Nabi SAW seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mau. Maka berdiri seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau nggak mau ya Rasulullah dengan perempuan tersebut, nikahkan dia dengan saya. Kata Rasulullah, antum punya apa untuk dijadikan mahar? Nggak ada apa-apa, punya sarung ini ya Rasulullah. Ya, kalau saya buka sarung telanjang lah saya. Nggak ada apa-apa. Coba cari dulu, kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin besi. Dicari oleh dia, nggak ada. Balik lagi, nggak ada ya Rasulullah. Ya, Rasulullah nanya lagi, hal ma'aka minal Quran? Ya, apakah engkau punya hafalan Quran? Dia mengatakan iya. Ya, surat ini. Nah, kalau begitu saya nikahkan engkau dengan mahar, engkau ngajarkan Quran untuk wanita ini. Luar biasa. Nggak punya apa-apa, cuma punya sarung. Ya, antum sekarang punya apa? Banyak. Baju saja di rumah banyak kan? Ya kan? Merek-merek yang mahal-mahal lagi. Ya, jual lah baju itu kalau mau nikah, kalau nggak ada harta lain. Ya, pasti punya lah tabungan-tabungan, ya kan? Nah, sahabat nggak punya, lihat kata Ibnu Mas'ud nggak punya. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ala nastakhsi ya Rasulullah. Ya, ala taksi, boleh nggak kami ngebiri diri kami ya Rasulullah? Kami nggak punya apa-apa untuk jadi mahar ini. Ya, kalau nggak dikebiri kami punya syahwat bahaya ini. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah larang, nggak boleh. Ya, tapi Rasulullah berikan keringanan. Ya, boleh kami menikahi wanita meskipun apa? Dengan mahar baju dan dengan kontrak. Nikah mut'ah di zaman dulu boleh. Di awal-awal Islam boleh nikah pakai sendal, maharnya sendal jepit, ya kan? 3 bulan selesai, sebulan selesai. Dulu ya. Tapi kemudian dilarang oleh Rasulullah sampai hari kiamat, nggak boleh lagi. Nah, ketika Islam ini sudah menyebar, ya kan? Nggak seperti dulu yang Islam masih sedikit, kaum muslimin itu sangat fuqara wal masakin ya. Nah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 87, yaitu firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian melampaui batas, karena Allah enggak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Luar biasa. Banyak sekali ya. Banyak sekali anjuran untuk menikah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau ke poin berikutnya itu tentang hikmah atau faidah.
dari sebuah pernikahan. Luar biasa, ini banyak sekali. Ya. Jadi hikmah dan faedah dari sebuah pernikahan itu banyak luar biasa, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan beberapa di antaranya. Ada 12 faedah atau 12 hikmah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Meskipun kalau kita cari-cari lagi, apa sih hikmah pernikahan itu banyak sekali. Hikmah disyariatkannya menikah. Banyak sekali ya. Tapi di antaranya yang beliau sebutkan di sini, yang pertama kata beliau, imtithalu amrillah. Yang pertama di antara hikmah disyariatkannya pernikahan adalah agar kita menjalankan perintah Allah, karena nikah perintah Allah. Ini yang pertama, dan ini hikmah yang paling besar. Dan harus kita ketahui, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala satupun yang Allah tetapkan kecuali pasti ada hikmahnya. Ya. Tidak ada satu syariat pun yang Allah syariatkan kecuali pasti ada hikmahnya. Cuma terkadang di sebagian ibadah, sebagian syariat kita tahu hikmahnya. Baik karena Allah kasih tahu, atau Rasulullah, atau sahabat yang menyebutkan, atau para ulama yang mencari-cari. Iya. Tapi ada juga ibadah-ibadah, syariat-syariat yang kita nggak tahu, tapi harus kita yakini ada hikmahnya, tapi kita nggak tahu. Iya. Jadi nggak semua hikmah pensyariatan suatu syariat itu kita tahu hikmahnya, tapi tetap harus kita imani setiap perbuatan Allah, ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Iya. Salat apa ada hikmahnya nggak? Pasti ada. Meskipun mungkin kita nggak tahu. Ya, kenapa sholat-sholat yang Allah syariatkan itu berbeda-beda jumlah rakaatnya. Ya. Nah, kalau ada ibadah atau syariat yang kita nggak tahu hikmahnya, jangan ditanya-tanya, jangan banyak nanya limadza. Apa limadza? Kenapa? Ya, karena pertanyaan limadza ini akan membuka pintu syaitan. Ya, dulu pernah kita mempelajari kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad, apalagi tentang akidah, itu jangan banyak tanya, 5 dilarang oleh para ulama. Kenapa? Ya, jangan ditanya kenapanya. Kenapa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Jangan ditanya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat kalau zuhur 4? Jangan ditanya. Imani saja. Ya, pasti ada hikmahnya. Kalaupun kita nggak tahu, minimal hikmah yang terbesar yang terkandung dalam syariat tersebut adalah agar kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Di antaranya nikah ini. Yang pertama adalah agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah atau faedah nikah adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihadil mursalin. Itu kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menikah dan juga mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelum beliau. Ya, Pak ya. Dan kalau kita lihat nabi-nabi sebelum beliau itu ada yang nikahnya banyak. Jangankan nikah ya, bahkan juga ada apa bahasanya, selir mungkin ya, atau budak ya kan. Kalau budak kan nggak ada batas ya. Kalau nikah itu batasnya berapa? 4. Kalau nikah nggak boleh lebih dari 4. Kalau budak, kita punya budak wanita, ada batas nggak? Enggak. Iya. Antum punya budak 20 Ustaz, wanita. Dari mana? Misalnya dari negara-negara kafir yang kita kalahkan, perbudakan. Nanti kita yakini di akhir zaman itu akan ada perbudakan. Karena di antara tanda kiamat kata Rasulullah dalam hadis Jibril, antalidal amatu rabbataha, antalidal amatu rabbataha. Ya, nanti budak akan melahirkan tuannya. Ya, artinya akan ada perbudakan nanti di akhir zaman. Ya, akan ada perbudakan di akhir zaman, dan sekali lagi perbudakan itu ada karena sebab orang-orang musyrikin yang kita perangi kala perang, kemudian wanita-wanitanya ditawan, lalu kita jadikan budak, dan ini dikembalikan kepada penguasa ya. Nah, dan budak itu nggak ada batasnya, boleh. Dan kalau budak wanita itu untuk laki-laki boleh digauli, dan itu syariatnya. Meskipun memang Islam mengatur ya tentang masalah perbudakan, tapi Islam tidak menganjurkan perbudakan dilestarikan, enggak juga. Bahkan Islam ini bisa kita katakan menganjurkan agar perbudakan itu satu persatu dihilangkan. Buktinya banyak sekali kafaroh
Yang mana salah satu pilihannya adalah memerdekakan budak, ya kan? Contohnya membunuh tanpa sengaja, itu kafarahnya memerdekakan budak. Ya, jima di siang hari bulan Ramadan, salah satu kafarahnya adalah memerdekakan budak. Sumpah, salah satu kafarahnya memerdekakan budak, dan yang lainnya. Artinya Islam itu malah menganjurkan agar kita memerdekakan para budak, ya. Jadi mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara faedah dan hikmah disyariatkannya pernikahan adalah, kata beliau, kasru syahwati wa ghaddul basari. Itu mengurangi syahwat dan bisa menundukkan pandangan. Ini di antara hikmah besar juga. Dengan nikah syahwat kita lebih terkendali. Ya, lebih terkendali. Enggak menjamin ya syahwat itu benar-benar terkendali 100%, enggak menjamin, tapi lebih terkendali. Ya, sekali lagi tidak menjamin 100%, karena banyak juga orang yang sudah nikah tapi masih ya terkena fitnah syahwat. Ya, maka tetap harus berhati-hati. Namanya fitnah syahwat ini fitnah yang besar. Meskipun sudah nikah tetap akan ada itu fitnah. Ya, tapi minimal mengurangi. Wa ghaddul basar, dan bisa menundukkan pandangan kita, menjaga pandangan kalau nikah itu, ya. Kalau kita melihat hal-hal yang haram, langsung ingat istri kita, lihat istri kita. Apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istri kita, sama aja, Pak. Ya. Nah, kalau memang mau ya tidak masalah. Kalau memang halal untuk dinikahi, tambah lagi. Tapi kalau belum, istri kita juga ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah ba'da isya. Masih ada beberapa faedah lagi atau hikmah dari disyariatkannya pernikahan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, ada beberapa hikmah atau faedah yang belum kita baca tadi, kita lanjutkan. Insyaallah masih ada beberapa faedah lagi. Tadi sudah sampai yang ketiga, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kata beliau di sini, tahsinul farji wa infafun nisa. Di antara hikmah atau faedah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan kita, ya, agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ifaf an-nisa, juga menjaga kesucian para wanita. Ya, karena kalau mereka tidak memiliki pasangan, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang tercela, yang dicela di dalam syariat Islam. Nah, kemudian yang kelima kata beliau, faedahnya juga adalah adamu dzuyu'il fahisyah fil muslimin, agar tidak tersebarnya perbuatan fahisyah, perzinahan. Ya, agar enggak tersebar perzinahan, tidak tersebar perbuatan-perbuatan keji dan mungkar di antara kaum muslimin. Karena kalau tidak menikah akan tersebar perzinahan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, ya. Jadi dengan menikah tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, itu bisa diredam, ya. Ya, sekarang kita lihat, ya, pernikahan sudah diperbolehkan saja, bahkan laki-laki boleh menikahi 4 istri, masih banyak tersebar perzinahan. Apalagi kalau pernikahan itu dihalang-halangi, ya. Nah, makanya nanti akan kita jelaskan, seorang wali itu nggak boleh menghalangi anaknya yang sudah pengen nikah. Jangan dihalang-halangi, Pak, ya. Tidak boleh bapak-bapak menghalangi putrinya yang mau menikah, yang sudah dikhitbah oleh seorang laki-laki yang memang bagus agama dan akhlaknya, ya. Kemudian yang keenam kata beliau, takfirun naslil ladzi bihi tatimmu mubahatun nabi sallallahu alaihi wasallam li sairil anbiya'i wal umam, yaitu untuk memperbanyak keturunan umat Islam tentunya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bangga nanti di akhirat, ya, dari nabi-nabi yang lainnya beliau banyak umatnya. Karena dengan menikah, ya, kita bisa memiliki keturunan. Makin banyak keturunan kita, banyak pula umat Islam ini makin berbangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketujuh kata beliau, tahsilul ajri minal jima'il halal. Ya, mendatangkan pahala dengan kita tadi, ya, menafkahi istri kita secara batin, itu kita mendapatkan pahala bernilai sedekah, ya, sebagaimana tadi kita bacakan hadisnya. Kemudian yang kedelapan, di antara hikmah atau faedah pernikahan adalah
hubbu ma ahabbahu Allah, hubbu ma ahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dengan menikah berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Telah dijadikan aku ini mencintai dalam perkara dunia kalian ini dua hal, ya. At-tib, wangi-wangian, parfum, wan nisa, dan wanita. Jadi normal kalau laki-laki mencintai wanita, yang enggak normal adalah yang membawa kepada perbuatan haram. Tapi kalau dia suka sama wanita kemudian dia nikahi dan dia cinta sama istri dia, wajar, ya. Dan bahkan ini fitrah lelaki, ya. Nah, kemudian yang ke-9 kata beliau, ijadul walad alladhi yuntafa'u ba'dal maut bidu'aihi. Dengan nikah kita bisa punya anak yang mana nanti kita akan merasakan manfaat dari doa mereka. Ya, dengan menikah kita bisa punya anak dan nanti kita akan merasakan manfaat dari doa mereka. Karena di antara amalan yang tidak terputus bagi seorang anak Adam, manusia, adalah apa? Doa anak soleh. Gimana kita bisa punya anak kalau nggak nikah? Ya kan? Makanya nikah, ya. Kemudian yang ke-10 kata beliau, al-intifa' bi syafa'atil wildan fi dukhulil jannah. Nah, mengharapkan syafaat anak-anak kita untuk masuk surga kita. Ya, jadi di antara syafaat di hari kiamat nanti adalah syafaat anak-anak kita. Ya, dalam hadis sahih atau hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dari sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah. Nanti akan dikatakan kepada anak-anak di hari kiamat, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Ya, qal fayaquluna ya Rabb hatta yadkhul abauna wa ummahatuna. Maka anak-anak pun akan mengatakan di hari kiamat, ya Allah, ya, kami enggak mau masuk sampai bapak dan ibu kami masuk surga. Subhanallah. Ya, tentunya anak soleh, karena masuknya ke surga. Kalau anak enggak soleh, enggak tahu masuk kemana, ya. Fayatun, ya, maka mereka pun datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mali arahum muhbantiina udkhulul jannah. Kenapa aku melihat mereka itu, anak-anak tadi itu, para anak dari orang tuanya itu enggan, kok enggak mau masuk surga, kata Allah, masuk surga. Qal fayaqulun ya Rabb abauna wa ummahatuna. Maka mereka kembali mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, ya bapak dan ibu kami gimana? Ya, fayaqul, maka Allah pun berfirman, udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian beserta orang tua kalian. Masuk. Subhanallah. Ya, jadi anak bisa memberikan syafaat dan kita enggak akan bisa punya anak kecuali nikah, ya. Nah, kemudian yang ke-11 kata beliau, ijadudz dzurriyyah al-mu'minah allati tadhubbu an diyaril muslimin wa tastaghfiru lil mu'minin. Dengan nikah, ya, kita akan memiliki keturunan yang beriman, tentunya keturunan yang beriman yang akan membela Islam dan kaum muslimin. Ya, dengan nikah kita akan punya keturunan yang beriman yang akan membela Islam dan kaum muslimin dan akan beristighfar untuk orang-orang beriman. Pasti itu, Pak, ya. Karena di antara doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu ada doa-doa kita umum kepada kaum muslimin. Di dalam tasyahud saja kita kan mau nggak mau mendoakan kaum muslimin yang soleh, ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau antum mau didoakan oleh para ulama jadi orang soleh, seluruh umat Islam ini akan mendoakan antum ketika mereka tasyahud. Jadi orang soleh didoakan oleh seluruh kaum muslimin, ya. Nah, kemudian yang terakhir di antara hikmah atau faedah dari sebuah pernikahan kata beliau adalah ma fiz zawaj min sakanin wa mawaddatin wa rahmatin bainaz zawjain. Bahwasanya dalam pernikahan itu ada apa? Ada sakinah, ada mawaddah dan rahmah. Apa sakinah? Ketenangan. Dengan nikah antum yang tadinya uring-uringan, ya,
muka kusut, ya, rambut pun seperti itu, nggak karu-karuan. Tapi dengan menikah antum lagi jadi tenang, ya, tenang. Makanya antum yang kusut ini jangan-jangan apa belum nikah, ya, atau belum nikah lagi. Nah, ada laginya. Nah, mawaddah, ada cinta, ya, warahmah, dan ada kasih sayang di situ. Ada kasih sayang, ya, antara kedua insan tersebut. Dan sungguh tidak ada solusi yang terbaik, ikhwan. Tidak ada solusi yang terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali apa? Nikah. La yura lil mutahabbaini mislun nikah, kata Rasulullah. Enggak ada solusi yang terbaik bagi orang yang sudah mencintai, dua pasangan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, lebih dari pernikahan. Pacaran bukan solusi. Bukan solusi pacaran, ya. Haram. Ngerti enggak antum? Haram. Ya, karena jangan-jangan di antara antum masih ada yang pacaran. Masih ada enggak? Ada enggak di sini? Enggak ada, insyaallah. Tidak ada. Tidak ada yang aku takut. Nah, haram, bukan solusi pacaran itu, ya. Ngabis ke duit, ngabis ke duit. Ya, jangan galak pacaran, jangan galak. Nah, jangan, haram, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati, jangankan melakukan, mendekati haram. Dan di antara mendekati zina pacaran. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal manafi'il lati la ya'lamuha illallah. Dan manfaat-manfaat, faedah-faedah, hikmah-hikmah yang lainnya yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manfaat, faedah, dan juga hikmah dari syariat pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang harus kita ketahui ikhwan sekalian, ya, kajian Jumat ini ganti-gantian. Ya, pada ana pekan kedua, Ustaz Roni pekan pertama dan ketiga, pekan keempat Ustaz Taufik Hidayat, insyaallah Taufik Hidayat. Nah, Allahu a'lam. Kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Ustaz, apakah membuat istri bahagia sampai, mohon maaf, ya, tidak masalah, ya, sampai ketika berhubungan itu sampai pada puncaknya, ya, membuat istri bahagia, mohon maaf, ya, itu agak vulgar, nggak usah kita baca. Saat berhubungan, ya, apakah dapat pahala? Ya, tentu saja. Makanya Rasulullah SAW melarang suami itu untuk ketika selesai dia mendapat hasrat dia, sudah, nggak boleh seperti itu. Kita pun harus memberikan hak istri kita. Ya, harus memberikan hak istri kita ketika berhubungan. Jadi jangan antum sendiri yang mencapai puncaknya, istri juga harus seperti itu, ya, diusahakan. Nah, diusahakan. Gimana lah caranya, usahakan lah, ya. Nah, atau pakai hajar jahannam atau apa, ya, macam-macam kan. Nah, siapa yang pernah nyoba? Dosa angkat tangan, nanti malu nanti. Apakah kita berdosa? Allah alam. Kalau berdosa, Allah alam, ya. Yang jelas memang itu dianjurkan. Nah, apakah penggunaan obat-obat untuk berhubungan tadi diperbolehkan? Enggak masalah, ya, selama kandungan obatnya halal, ya, enggak masalah. Tapi adapun untuk hukum syariat enggak masalah. Tapi hukum kesehatan itu tanya kepada yang ahlinya, apakah membahayakan kesehatan atau tidak, ya kan? Itu jangan tanya ke ustaz. Tapi kalau secara hukum syariat boleh enggak? Selama kandungan obatnya halal, enggak masalah. Boleh-boleh saja. Berapa kali dalam sepekan sebaiknya berhubungan? Nah, cacam-cacam ini pertanyaannya, ya. Insyaallah. Nah, tidak ada batasan, tidak ada batasan khususnya, ya. Apakah harus sehari 3 kali? Kayak makan sudah, ya. Nah, apakah berapa kali? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan minimal sepekan 1 kali. Minimal sepekan 1 kali. Itu ijtihad sebagian ulama saja. Tapi tidak ada kalau dalam syariat dalil Quran Sunnah, saya tidak ada, ya. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang ikhwan yang sedang mempersiapkan untuk 2 tujuan mulia, masya Allah. Menurut ana, ya, yakni umroh dengan kedua orang tua atau menikah.
Mohon saran dan nasihat mana yang didahulukan. Umroh masih lama. Kenapa? Masih corona. Nikahlah dulu, ya. Enggak tahu, udah dibuka belum ya? Di Saudi, sudah. Tapi syaratnya masih ketat kan? Nah itu ya. Masih ketat syaratnya ikhwan. Nikah dulu ya. Nanti sudah nikah dapat duit lagi baru umroh insyaallah ya. Mana yang dilakukan di satu sisi anak sangat sayang dengan orang tua, bagus. Alhamdulillah. Di selain anak ingin segera menikah mohon saran tadi. Kalau memang sudah pengen nikah ikhwan. Insyaallah nanti Allah kasih kemudahan. Apa kata Allah? Tadi yang dalam ayat tadi wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang jomblo di antara kalian ya dan budak-budak kalian yang saleh dan salehah nikahkan. Kemudian Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, maka Allah akan kayakan mereka. Ya. Jadi salah satu sebab antum dicukupkan oleh Allah adalah dengan menikah. Ya, diberikan kekayaan. Kekayaan itu adalah kecukupan, bukan kaya berlebihan, cukup, Pak. Yang penting cukup hidup ini, ya. Apa itu? Yang penting hidup ini cukup, ya. Enggak perlu berlebih-lebihan. Mau beli motor cukup, ya. Cukup intinya cukup. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya bagaimana hukumnya wanita yang hamil di luar nikah? Haram, hamil di luar nikah berarti zina, ya. Nasab anaknya itu ke ibu. Anak di luar nikah, anak zina itu nasabnya ke ibu, bukan ke bapak biologisnya, bukan, ya. Apa yang harus dilakukan bila itu terjadi? Harus segera dinikahkan atau bagaimana, ya? Khilaf ulama boleh enggak menikahi wanita yang hamil? Ya, sebagian ulama melarang. Selesaikan dulu sampai melahirkan baru boleh nikah. Jadi kalau yang mana yang lebih baik, maka biarkan dia sampai lahiran. Ya, Ustaz malu, salah siapa? Siapa yang nyuruh kalian zina? Kalian dilarang zina, kenapa berzina? Ya, Allahu a'lam. Nah, jadi banyak ulama yang melarang menikahi wanita yang hamil di luar nikah seperti ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana cara menegur pasangan yang masih bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenis. Contoh like atau komentar di sosial media, kan? Ini sosial media ini hati-hati ya. Dan kiat-kiat menundukkan pandangan. Iya. Gimana ya caranya ya? Kalau nanya cara itu antum lebih paham. Ya kalau cara beda-beda. Ini sering disampaikan oleh guru kami Ustaz Yasir hafizahullah. Ya, kita ini kalau nanya ke ustaz tuh nanya hukum, jangan nanya cara. Kalau cara itu berbeda-beda. Ya, cara ana berbeda dengan cara antum, nggak bisa disamakan. Jadi caranya coba cari cara tersendiri lah yang bagus. Intinya jangan sampai membuat dia marah berlebihan ya. Tapi nasihat itu masuk. Nasihat itu masuk sampai ke dia. Gimana lah caranya dicari? Ya, atau ketika sedang mesra-mesraan ya kan? Ketika sedang makan, ketika sedang misalnya kita pijit dia ya dan seterusnya, nasihati. Mungkin ini yang nanya perempuan ini karena biasanya yang bermudah-mudahan itu laki-laki kebanyakan, meskipun yang perempuan juga ada ya. Kiat-kiat menundukkan pandangan ya berat memang ya, tapi ingat perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk menundukkan pandangan dan larangan untuk melihat orang yang bukan mahram bagi kita. Ingat terus hadis-hadis tersebut. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah dan berdoa sama Allah agar diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menundukkan pandangan. Di antara kiatnya tadi nikah, yang belum nikah dengan cara menikah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan khusus untuk pasutri yang sedang menjalankan promil? Apa promil? Program hamil. Mohon doanya Ustaz untuk kami segera dikaruniai. Insyaallah ya. Nah, doakan supaya yang bertanya segera dikaruniai anak insyaallah. Nah, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan khusus enggak ada. Amalan khusus tahu saya tidak ada ya secara syariat. Ya berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan doanya para nabi dan rasul ya. Doanya Nabi Zakaria misalnya. Ya. Ya Allah apa? La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian hidup. Maksudnya enggak ada keturunan. Minta kepada Allah Subhanahu
wa taala. Amin. Izin bertanya, kalau melihat ada laki-laki soleh, apakah boleh menawarkan diri kepadanya untuk dinikahi? Boleh nggak? Ya, ya boleh. Cuma harus berhati-hati. Boleh, cuma harus berhati-hati. Ya. Kalau di zaman Rasulullah kan ada yang seperti itu. Ya, cuma itu. Ya, kalau zaman sekarang hati-hati karena banyaklah fitnahnya daripada benarnya. Ya, Ustaz, laki-laki ini soleh benar Ustaz? Iya, tampak depannya. Ya, dalamnya belum tahu. Menilai soleh itu tidak 1-2 hari. Menilai orang itu soleh bukan 1-2 hari, tahunan. Tahunan nilai orang itu soleh atau tidak soleh. Bahkan ada orang-orang yang sudah beberapa tahun kelihatan soleh, tapi nanti berubah juga. Ada yang seperti itu. Ya, jadi nggak bisa bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Bagusnya ada perantara. Kalau langsung nanti timbul fitnah. Timbul fitnah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah poligami harus memberitahu istri? Nah, dan pada saat saya menyinggung poligami, istri ngancam mau pergi dari rumah, lantaklah. Mana ini nah? Ibu-ibu jangan ngancam-ngancam ya, tidak baik mengancam. Nah, tidak wajib untuk izin, tidak wajib untuk memberitahu, ya. Tapi kalau anak pribadi memandang, kasih tahu lah. Ya, jangan diam-diam. Kenapa? Karena mafsadatnya besar. Nanti akan membuat antum berbohong dan terus berbohong. Kasih tahu kalau antum benar-benar laki-laki, ya. Nah, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi. Kalau belum berani katakan, sudah belum berani nanti. Sabar. Tunggu saatnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Berdoa, ya Allah, bukakan pintu hati istri saya, ya Allah. Istrinya berdoa juga, ya Allah, tutup hati suami saya. Jangan sampai dia mau poligami. Laju perang doa. Tinggal nanti Allah kabulkan yang mana, ya. Nah, Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita memberi persyaratan sebelum menikah kepada calon kita untuk tidak dimadu? Boleh saja, ya. Jadi seorang wanita didatangi oleh Denny misalnya, Denny datang. Ya, kata perempuannya apa? Kata akhwatnya, saya mau nikah tapi jangan dipoligami, ya. Saya mau nikah tapi jangan dipoligami, ya. Kata Denny-nya, siap, masya Allah, siap. Saya nggak akan poligami, nggak akan 2, langsung 3. Nah, boleh, nggak masalah. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat yang ana rojikan boleh. Dan kalau suami mengiyakan, ya berarti syaratnya harus dijalankan. Kalau sampai satu saat suaminya ya tidak memenuhi persyaratan, pertama dia berdosa. Kedua, istrinya boleh minta cerai. Ya, kedua istrinya boleh minta cerai. Jelas ya? Jadi boleh silakan istri untuk memberikan persyaratan. Tapi yang harus diketahui bagi para akhwat, ya ikhwan juga boleh menolak. Syaratnya kamu nikah sama saya nggak boleh poligami. Sudah, saya nggak mau cari yang lain, ya, yang lain saja. Yang mau dipoligami. Kan seperti itu, ya. Mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Yang sulit itu kalau antum sudah apa? Ya sudah cinta duluan. Ya, ini yang sulit. Sudah demen duluan sama si wanita itu. Tapi kalau belum, ya kan, sekedar nazar pertama kali, nggak akan mungkin cinta sampai dikejar-kejar kalau cuma baru nazar sekali. Ya, nazar sekali dia kasih syarat, kita nggak sanggup, ya sudah cari yang lain. Nah, ya ini yang harus dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak adopsi dari lahir atau bayi bisa memberi syafaat kita atau tidak, Ustaz? Tidak, itu anak biologis, anak asli kita, anak kandung, ya. Senasab kita itu yang akan memberikan syafaat. Adapun anak angkat, ya syafaat yang di hadis tidak. Tapi bisa saja syafaat sesama kaum muslimin saja bisa memberikan syafaat. Tapi bukan syafaat dari segi dia itu seorang anak, bukan. Tapi sebagai dia kaum muslimin, seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.